لا فتنا لا يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإحلاث واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسله سعنا الجميع في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة تكرم علينا بكم بنعمه لا تقصى. أسأله تبارك الله تعالى أن يصرف عنا كل غمة وأن يحفظنا من كل نقمة وأصلي وأسلم على هذه النبي الأمة سيد المرسلين وخاتم النبيين وصاحب المعجزات والحجج القطيئة والبراهين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلربي كل حمد جل أحيا سوره العالي إذ حبانا بالوجود المصطفى هادي محمد أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan dasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan taufik, hidayah, redha wal inayah, sehat wal afiat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, sehat wal afiat, kita duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. InsyaAllah duduknya kita di majlis ini ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tersebut diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan di dalam pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran la kal basyar. Hakikatnya seperti manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba al-kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pembahasan faslun syurut sujud. Ini syarat di dalam sujud. Maka di dalam salat kita diperintahkan di antaranya rukun di dalam salat yaitu sujud. Kalau kita ruku, itu diperintahkan, disyariatkan satu kali ruku. Akan tetapi sujud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sujud 2 kali. Asal muasalnya kenapa kok sujud itu 2 kali? Mungkin sering kita dengar asal muasal daripada sujud itu 2 kali dikarenakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, ketika Nabi Allah Adam sudah diciptakan oleh Allah, lalu para penduduk langit dikumpulkan oleh Allah, di antaranya adalah siapa? Iblis. Iblis, jin, sejenis itulah. Akhirnya ketika sudah kumpul atas penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Adam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk sujud. Kalau dalam bahasa kita sebenarnya sujud itu hakun lillah, ya. Cuman hak miliknya Allah, kita menyembah dan sujud hanya kepada Allah.
Ada sebagian ketika kalau bahasa Jawanya sungkem ya. Ketika kita salaman itu sujud atau enggak? Kita salaman, sujud atau enggak? Tidak. Sujud itu nanti ada disebutkan. Ada anggota yang wajib harus tersentuh ketika kita sujud. Itu baru dikatakan sujud. Kalau cuma sekedar kita nyium tangan, merundukkan badan, itu tidak dikatakan sujud. Ala kulli hal, nanti bakal kita sebutkan. Nah, ketika penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah memerintahkan iblis dan bala tentaranya untuk sujud atau tawadhu. Dalam bahasanya tawadhu lah, merendahkan diri, ya. Merendahkan dirinya dia di hadapan makhluk yang Allah ciptakan, dan makhluk tersebut bakal menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi perintahkan menjadi khalifah. Kalau iblis ini dalam bahasa kita senior. Senior, juniornya Nabi Adam. Kalau senior suruh tawadhu sama junior, mau enggak? Biasanya enggak mau kan? Wah, anak ini pangkatnya lebih tinggi. Saya ini sudah sudah bosnya. Enggak mungkin dia tawadhu sama anak buahnya. Tapi ala kulli hal, itu sama kayak di universitas misalnya. Tidak mungkin dosen tawaduk sama mahasiswa kan. Itu dalam bahasa kita. Setelah itu, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawaduk atau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, fa'aba wastakbar. Dia menolak, menentang, wastakbar, dan merasa lebih hebat. Ya, sombong dia. Sebenarnya kalau nolak enak ya. Ya Rabb, ini makhluk yang baru engkau ciptakan, kok saya tawadhu harus kepada dia atau menyembah dia. Nah, tapi kalau dia tidak sombong, itu mungkin makhluk nomor 1 ya. Ya, setelah Nabi Allah Adam, iblis itu ada makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia paling getol ibadahnya. Ibadahnya paling hebat. Mungkin zikirnya paling hebat, sujudnya paling hebat. Tapi disebabkan sujud kepada makhluk yang baru diciptakan, tapi dia merasa sombong. Nah, inilah yang mengakibatkan semua ibadah fatal ini ya. Kalau orang sombong dalam ibadahnya ataupun perbuatan apapun, sombong itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah murka kepada iblis. Ketika malaikat, semua makhluk dikumpulkan, malaikat, iblis, dan sejenisnya. Ketika itu sujud, si malaikat yang sujud. Ketika malaikat bangkit dari sujud yang pertama, melihat iblis tersebut, wastakbar, merasa lebih angkuh, lebih hebat, dan lebih senior, dia tidak mau sujud lagi malaikat yang kedua kali, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diciptakan seperti iblis. Itu asal muasalnya sujud itu dua kali. Awalnya 1 kali. Ketika malaikat diiringkan 1 kali lagi untuk syukur kepada Allah, dijadikan makhluk yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sampai sekarang malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad mengajarkan tata cara ibadah, tata cara salat. Itu asal muasal sujud dua kali. Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang sujud, ya, konteksnya salat. Ya, sujud itu kita meletakkan dahi kita di tanah ya, atau di lantai. Kita letakkan di lantai. Nanti ada syarat-syaratnya. Syarat ketika kita sujud. Ketika kita meletakkan dahi kita di lantai, ya,
Jadi setiap tempat yang diletakkan dahinya di suatu tempat menyembah Allah Subhanahu wa taala karena syahidan lahu. Karena dia akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Maka ada sunnah ketika kita sholat itu kan, habis sholat fardu, kita sholat sunnah tuh qabliyah kan. Sholat sunnah qabliyah. Setelah selesai salam, sholat fardu, sholat sunnah ba'diyah. Bergeser dikit. Karena kenapa? Karena tidak ada di tempat awal tadi supaya saksi nanti di hari kiamat. Maka kita berpindah. Kalau mau tetap juga tidak masalah, dia bakal jadi saksi juga sebenarnya. Ya tempat sujudnya. Jadi kebanyakan manusia itu berat, enggan untuk melakukan ibadah sholat, yaitu diantaranya sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, dari awal Allah memerintahkan sampai nanti hari kiamat itu malaikat tetap sujud. Sujud terus malaikatnya. Tidak putus-putus. Nah, itu ibadahnya malah malaikat yang sujud kepada Nabi Allah Adam. Dan begitu juga malaikat Israel, Israfil, Munkar, Nangkir, Jibril, dan yang lainnya, mereka ada tugas masing-masing dan tugasnya mereka itulah ibadahnya mereka. La ya'suna ma amarallahu bihim. Mereka tidak bermaksiat apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat. Beda dengan manusia. Bedanya manusia itu cuma dikasih apa? Nafsu. Jadi kasih nafsu. Nah, ketika dia bisa memilih, sudah itu bisa menahan daripada hawa nafsunya, ibadah kepada Allah, maka dia tingkatan apanya itu dia lebih tinggi daripada malaikat. Ala kulli hal. Maka ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, sering kita dengar ya, ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melihat satu golongan, Nabi melihat satu kelompok. Apa yang dilihat oleh Nabi SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'rajnya, Nabi melihat qaumun turdhahu ru'usahum bisakhra'il kabirah. Kullama rudhihat adat kama kanat. Nabi melihat suatu kelompok golongan yang membenturkan kepalanya dengan batu yang besar. Ini batu besar nih. Ketok, tak, pecah, keluar isi kepalanya. Sudah itu dikembalikan oleh Allah seperti semula, diambil lagi batu, dipecahin lagi. Terus sampai hari kiamat. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril man haula? Mungkin ketika Nabi itu ngelihat yang membenturkan kepala itu rame mungkin. Bukan satu orang. Rame. Segerombolan manusia dari umatnya Nabi SAW. Bukan umat dahulu, bukan. Nabi digambarkan oleh Allah, ini umatmu wahai Muhammad. Ini umatmu nanti di akhir zaman. Mereka, apa kata malaikat Jibril? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa ini golongan wahai Jibril? Haula'i qaumik. Mereka ini adalah golongan daripada umatmu ya Rasulullah. Apa yang mereka perbuat? Hum tatathaqalu ru'usahum anis shalah. Mereka enggan dan berat untuk melakukan sholat. Itu orang yang malas sholat tuh kepalanya dibenturin pakai batu. Benturin dewek, bukan malaikat yang benturin. Iya, ambil batu, tak. Cuma tidak tahu, tanya tukang batu. Batu itu keras apa lembut? Ya batu namanya keras kan, tidak ada batu yang lembut. Ya. Itu dibenturkan bagi orang yang enggan untuk melakukan sholat. Ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang rajin, yang istiqomah, ya melakukan ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin ada kita sebutkan ya, berapa tahun, 2 tahun yang lalu.
ancaman orang yang meninggalkan sholat. Apa di antaranya? La tujallis ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Orang tidak sholat, inti jangan duduk sama mereka. Karena kenapa? Karena kalau azab turun, kena juga kita. Balak turun, wabak turun, kita bakal kena. Disebabkan orang yang tidak sholat. Kemarin ada pembahasan Pembahasan tentang apa kemarin? Ada tamu datang misalnya, di rumah kita. Kita tahu ini si fulan ini tidak pernah sholat. Kita tahu diajak sholat, tidak mau sholat, sudah itu tidak pernah sholat memang. Apa hukumnya menjamu tamu? Hukumnya sunnahnya Nabi SAW. Berapa hari? Tiga hari menjamu tamu. Kalau teman kita tidak mungkin dia nginap di rumah 3 hari 3 malam kan, tidak mungkin. Palingan sejam 2 jam. Kita tahu ini sohibnya kita tidak sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah nyembah Allah Subhanahu Wa Taala kecuali setahun sekali. Karena setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu karena terpaksa. Ya karena terpaksa. Kita jambu makanan, minuman, boleh enggak? Boleh apa tidak? Boleh. Kalau untuk orang yang tidak sholat, itu hukumnya haram. Apa namanya kemarin? Ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram ini tidak dimuliakan oleh syariat. Apalagi kalau kita bisnis sama orang yang tidak sholat. Allah ditipu sama dia. Apalagi ente kita. Allah ditipu sama dia. Diolok-olok malahan. Ada waktu sholat, dia tidak sholat. Waktu panggilan, dia tidak datang. Ya sama kayak misalnya contoh lah. Ada jenderal atau presiden misalnya. Manggil bawahannya. Tidak datang sekali. Tidak datang 2 kali. Tidak datang 3 kali. Apalah perasaan presiden tadi? Marah kan? Wah ini kurang ajar nih orang. Ya sudah, pecat. Alhamdulillah Allah itu Rahman dan Rahim. Ya. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Tidak ibadah. Tapi masih tidurnya nyenyak. Masih bisa jalan-jalan. Masih bisa ngirup udara yang segar. Ya. Itu khususiat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarpun dosanya lebih besar, lebih banyak dari gunung, ketika dia bertobat, taubatan nasuha, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi jangan mentang-mentang diampuni dosa, jadi tidak sholat. Repot. Akhirnya mentang-mentang dosanya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Ini yang jadi masalah ini. Ala kulli hal. Nah, jadi kita ketika orang ada tamu itu ghairu muhtaram. Ya, jangan dikasih air minum, apalagi dikasih makan. Kecuali diajak sholat, ayo sholat. Nah, itu dimuliakan tamu tersebut. Kalau dia rajin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak kalau ada tamu jangan bilang Habib Hasan enggak boleh bilangnya. Jangan. Ya, bilang ini syariat yang menjelaskan. Wala yujalis ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Karena kenapa? Tabiat bakal yusrok, dia bakal mencuri. Inti mulai rajin sholat, duduk sama orang yang tidak sholat. Duduk sambil ngobrol, masuk waktu sholat. Tunggulah sebentar. Inti nih soalim nih. Sudah kita lah mau istiqomah, pengen sholat, dikatain pula soalim. Diajak sholat, tidak mau sholat. Kan biasa seperti itu kan. Nah, itu hati-hati. Tabiat orang yang tidak sholat itu atau tabiat yang jelek dan buruk itu bakal kita curi biasanya. Hati-hati. Bakal kita curi.
Nah, ketika waktu sudah mulai, misalnya waktu sholat, waktu kita mau baca Quran, waktu kita zikir, ngomong sama orang, maaf Pak ya, saya mau ada aktivitas yang lain lah. Jangan kita bilang kita mau sholat, kita mau baca Quran, jangan. Kaget takutnya ria, ya ria. Tapi ala kulihal, ria sama orang sombong itu ibadah. Sombong sama orang sombong itu ibadah. Ya sombong, dia sama Tuhannya dia sombong dia. Dia tidak mau sholat, lebih parah lagi sombongnya. Nah, jadi kita ajak sholat, boleh laku hal. Jadi kalau ada keluarga, teman misalnya, dikit-dikit kita ajak. Memang dia tidak mau sholat, sholat yuk. Kaget lah, belum pas, belum siap. Besok ketemu, ajak lagi. Ketemu, ajak lagi terus. Insya Allah mudah-mudahan dia bakal ngikut. Insya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita, sanak kerabat kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, ya taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah salat ini Nabi langsung ngambilnya apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj. Berbeda kalau apa? Kalau puasa itu dari malaikat Jibril langsung turun. Zakat malaikat Jibril langsung turun. Haji juga langsung malaikat Jibril. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat langsung Nabi Muhammad berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berhadapan kepada Allah ini jangan kita gambarkan makhluk berhadap dengan makhluk, enggak. Ya, berbeda. Yang tidak bisa kita bayangkan. Karena Allah tidak bertempat. Ala kulli hal. Nah, itu pembahasan tentang sholat. Jangan duduk bersama mereka. Wala yushrab wala yushrabu wala yu'kal ma'ahu. Jangan minum, jangan duduk bersama, jangan makan bersama mereka. Wala yusahibuhu, jangan berteman dengan mereka. Percaya tak, magnet itu dia menarik salah satu besi kan di sekitarnya. Kalau ada magnet itu. Sama seperti perbuatan buruk, jelek itu dia bakal ya mencuri. Hati-hati. Nah, ketika ada hal-hal yang seperti itu ya kita hindarkan. Berteman, ketemu, salaman, ngobrol sebentar, sudah itu ya sudah, tinggalin. Nah, jangan duduk akrab sama mereka, jangan. Sama seperti kalau kita duduk sama tukang minyak wangi, kita punya teman nih tukang minyak wangi. Otomatis kita balik salaman balik kita wangi kan. Atau kita punya sohibnya atau teman orang yang biasa ngambil sampah misalnya. Bukan perbuatannya ini, bukan. Kita menjelaskan tentang tentang efeknya yang bakal kita bawa. Ya, tukang sampah ketemu dia habis ngambil sampah, keringatan, kita salaman. Otomatis balik bau sampah. Nah, itu sama. Nah, ketika kita duduk sama orang soleh, duduk saja sama orang soleh, tidak ngikut bacaan Qur'annya, tidak ngikut ta'limnya, tapi duduk sama orang soleh, insya Allah bakal mendapat apa? Mendapat keberkahan daripada amal ibadahnya. Awalnya dia tidak malas ibadah, malas sholat, malas zikir dan yang lainnya, duduk sama orang soleh tadi, akhirnya terpicu dia. Bakal melakukan hal-hal yang seperti orang soleh tersebut. Nah, itu diantaranya ibadah sholat itu langsung ya Nabi Muhammad bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung diperintahkan untuk melakukan sholat. Tapi sholat itu awalnya sekian rakaat. Turun, akhirnya lima waktu. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat Nabi Musa. Berkat Nabi Musa. Nabi Musa itu ya, ketika Nabi turun ketemu Nabi Musa. Ya Muhammad,
sal takhfif. Wahai Muhammad, engkau minta keringanan. Akhirnya cerita Nabi Musa, umatku itu paling kuat ya Rasulullah. Tapi ketika diperintahkan ibadah, cuman berapa ibadah yang dilakukan. Apalagi umatmu, umat akhir zaman. Terus minta keringanan sampai lima waktu. Alhamdulillah. Jadi kalau seandainya sholat itu 50 waktu, kita tidak ada waktu lagi untuk kerja. Sholat baik kerjaan kita. Tapi kalau sholat itu 50 waktu, mungkin kalau kita doa, hidangan dari langit langsung turun. Tidak kerja lagi. Kayak Bani Israel itu kan diturunkan oleh Allah apa? Manna wa salwa. Makanan siap saji, siap hidang langsung kita santap, dari surga langsung kita makan. Tanpa kerja sama sekali. Nah, itu kalau seandainya kalau sholat itu 50 waktu. Alhamdulillah dijadikan cuma 5 waktu. Nah, ini berkat daripada Nabi Musa, yaitu berkat daripada syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiat bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita syarat sujud. Syurutus sujud sab'atun. Syarat-syarat sujud ada 7. Di antaranya an yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Syaratnya dia sujud di atas 7 anggota. Jadi sujudnya kita ini ada 7 anggota. Apa di antaranya? Di sini disebutkan an yasjudal musalli ala jami'il a'dha sab'atil al'ati bayanuha bi an yadha ala mawdi'i sujud juz'an min jabhatihi. Yang kita letakkan pertama, ya, disebutkan urutannya. Bukan kalau kita sujud itu langsung dahinya turun, kan tidak bisa kan? Harus apa dulu? Lutut dulu, kedua telapak tangan, baru dahi. Kalau mungkin bisa dahi duluan, iya, patah leher. Jadi dia sesuai urutannya. Nah, tapi di sini disebutkan jabha. Sebagian daripada dahinya kita harus nempel ke tempat sujud. Tidak boleh dia kayak ngambang ya. Kalau bahasa dalam kitab fikih itu, kalau seandainya ditaruh kutnah, kapas itu. Ada kapas kan, kalau kita taruh kapas, lan kabas, dia bakal kempet dia. Kalau di keramik misalnya, di granit atau keramik biasa sholat kita, itu nampak ketika kita tekan, itu nampak ada tanda kayak bulat ya. Ya. Kalau di sajadah itu nampak dia bakal kempet sedikit. Nah, itu namanya sujud. Jadi ketika kita sujud, tidak ada bekas sama sekali, itu tidak sujud namanya. Cuman melayang gitu. Kepalanya seakan-akan kayak nempel tapi tidak nempel. Nah, tapi ketika kita sujud ditempelin. Nah, ketika kita tempel itu jangan ditekan-tekan. Ya, ditempel atau ditekan. Supaya kenapa? Min atharis sujud. Ada bekas sujudnya di sini, hitam. Ya kalau yang sudah ada hitam mungkin tidak ditekan kalau yang di majelis ya. Cuma tidak tahu lah ditekan apa tidak kira-kira. Ada sengaja digosok. Nengok ada ustadz tuh, trennya tuh kayaknya. Itu bekas sujud berarti ahli sujud. Tidak ahli sujud. Mungkin dia sujud karena kenapa? Di zaman dulu susah ya. Zaman dulu itu tidak ada lantai, tidak ada sajadah. Akhirnya di tempat yang kasar dia sujud. Timbullah ada hitam-hitam. Tapi masalahnya ada hitamnya dua pula. Sujudnya di tengah, tapi hitamnya di sini dua. Ya, kita bukan ngomongin orang ya. Hitam yang hitam sudah jangan dihilangin. Agak terkelopek putih jadi. Sudah ketika sujud jangan ditekan. Tekannya biasa Jangan digesek-gesek. Pernah Habib juga pernah nengok.
kayak ini bekas sujud itu berarti harus beranggapan harus padahal enggak. Oh ini harus hitam. Kadang pakai biji pala itu, tahu biji pala. Biji pala itu digosok di lantai, panas tuh kan, tekan nih ke sini. Sikok lagi sebelah sini, alhamdulillah pakai biji pala udah hitam-hitam. Nah, tapi yang anehnya, Masya Allah, tapi orang-orang soleh ya, para guru-guru kita, asatid kita, para aulia solihin, mereka ya rajin sholat sampai ribuan rokaat, sampai ratusan rokaat, ndak ada hitam-hitam ndak sini. Palingan biasa di sini kalau rajin sholat tuh di sini nah, yang hitamnya, ya di sininya, bukan di sini. Ya, Masya Allah ada kulihat. Ini lihat foto kita nih. Foto guru-guru kita ini ada tak yang hitam? Tidak ada. Ya Habib Ali Kuitang. Ada juga kayaknya. Nah, saya Yusri ada, tidak ada. Habib Ali juga tidak ada. Itu Bah Maimun tidak ada. Gus Baha ada. Tidak ada. Iya. Jadi itu bukan ini ya, cuman apa? Legalitas. Legalitas bahwasanya ini aliran seperti itu. Nah, jadi ketika kita sujud, ya diletakkan, jangan terlalu digesek-gesek, tekan biasa. Itu diantaranya sujud. Dahi kita harus nempel. Tidak sah dia sholat. Ini sering Habib nengok, ada yang sebagian sholat kopiannya kayak gini. Sah sholatnya? Tidak. Sujudnya tidak sah. Kalau syarat di antara sujud, dia harus dahinya maksyufah, terbuka. Kayak bakal kita sebutkan. Atau misalnya rambutnya panjang. Rambutnya panjang ke depan, nutup ketika dia sujud. Nah, maka ketika sholat, ininya diangkat gini. Nah, kita sholat diangkat. Jadi aman. Atau dia pakai imamah misalnya, imamahnya diangkat, dahinya yang nempel, bukan imamahnya, atau kofiyahnya enggak. Atau rambut yang nempel, itu tidak sah. Ini syarat di dalam sujud. Yang pertama diantaranya menjabhati. Dahinya harus nempel. Sama seperti orang mengkafani jenazah. Ya, kafani jenazah itu kan disunnahkan kita tutup pakai kapas. Berapa 7 tempat. Yang pertama dahi, kedua telapak tangan, sudah itu kedua lutut, kedua jari kaki kita ini. Itu dikasih kapas. Untuk menunjukkan bahwasanya apa? Ihtiraman, memuliakan anggota sujud. Kalau yang biasa ngafanin jenazah itu ditutup. Kalau tidak ditutup kepalanya biasa kan pakai imamah ya, atau pakai kapas. Ini ditutup tangannya. Ini ihtiraman untuk memuliakan anggota sujud. Jadi dikasihkan kapas. Nanti ada pembahasan tentang tata cara sholat jenazah, tata cara mengkafani jenazah. Dari mandikan, ngafani, sholat sampai ngebumikan, sampai nguburin. Itu insya Allah bakal kita praktek. Pakai kain kafan lah di sini. Kain kafan berapa lapis, kita praktek dari awal sampai selesai insya Allah. Jabhah itu ketika kita meletakkan sedikit baik misalnya. Di sini baik gitu misalnya letakkan di samping sini. Ketika sujud ini misalnya. Sah atau tidak? Sah. Mau sebelah kanan, sebelah kiri, mau tengah, yang penting dia dikatakan jabhah, dahi. Nah, ketika dikatakan dahi, maka sujudnya itu yu'tabar dianggap. Setelah itu juz'an min kulli min rukbatih. Sebagian daripada lututnya. Ini lututnya tidak harus maksyufah. Tidak harus dibuka ketika sujud. Mana tahu kalau ada aliran baru bilang, oh itu Bapak
Ini kan anggota sujud. Lutut ini harus terbuka, tersentuh dengan tempat sujud. Tidak. Karena kenapa? Karena lutut ini termasuk daripada aurat. Wajib harus ketutup dia. Jadi kalau ketutup dari atas, ya dari atasnya harus ketutup dia. Kalau dari bawah dia tidak wajib ketutup. Misal sama ketika kita sujud itu, kan kain kita kan ngangkat kaki. Kalau kita lihat nampak betis kan, paha pun nampak kelihatan. Apa hukumnya? Tetap sah. Ketika dia kelihatan dari atas, ya ke bawah nampak auratnya, maka sholatnya tidak sah. Maka antisipasi kalau kita mau sholat pakai sarung misalnya, sarungnya diangkat di atas pusar. Ya, sarungnya diangkat di atas pusar. Jadi ketika kita sujud ini kan kadang terbuka, misalnya masjidnya panas, tidak ada AC misalnya kan, dibuka gini. Sarungnya di bawah pusar. Tidak pakai kaos dalam. Dia sujud kelihatan dari depan, dia sujud kelihatan dari depan, ini pusarnya, auratnya, maka sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Ini hati-hati. Nah, jadi antisipasinya sarungnya diangkat di atas pusar, nah, mau bajunya kebuka, belakangnya kebuka, yang penting auratnya sudah ketutup. Nah, banyak sering kita lihat kalau di sholat Jumat biasanya. Kayak pegawai dan yang lainnya lah, bukan pegawai lah, orang-orang ya, masyarakat kita juga ketika sholat pakai celana itu ketat, sudah itu bajunya baju kaos ketat lagi ya, pas tegaknya cocok memang nutup aurat, mulai ruku mulai naik dia ngangkat, mulai sujud main ngangkat lagi dia, nampak auratnya. Apa hukum sholatnya? Hukum sholatnya tidak sah. Karena auratnya terbuka. Kadang kalau kita kasih tahu, Pak, maaf Pak, auratnya nampak. Ya, emang masalah buat ente. Kalau bahasa masalah buat lo kan. Tidak. Sian nih. Kadang sebagian orang bilang, Pak, sholatnya tidak sah. Dari mana ente tahu tidak sah? Yang nerima kan Allah. Ente emang Tuhan, kata dia. Nah, itu juga masalahnya. Nah, jadi ketika sholat ya kita lengkap. Jangankan kita menghadap Tuhan, kita pergi ke wali kota, ketua gubernur, pimpinan tertinggi dan yang lainnya, rapi nih, kayak orang munafik. Itu orang munafik dah. Depan pemimpinnya rapi di dunia, tapi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia berantakan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, mudah-mudahan sholatnya, ibadahnya sempurna insyaallah. Kedua, lututnya. Juz'an min butunil asabi kulli min kaffih. Ini ketika kita sujud yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini telapak ini harus di tempat sujud. Ada yang sujud misalnya pakai 2 jari, atau 1 jari, sah? Sah. Atau lagi sujud begini, itu sah. Yang penting diletakkan ya. Nah, dari telapak ini, salah satunya, mau jarinya, mau telapaknya, yang penting dia di tempat sujud. Wa juz'an min butunil asabi kulla min rijlin. Dan begitu juga butunil asabi, jari daripada kaki, min rijlih, kakinya. Ini banyak yang kejadian nih. Coba kita contohin. Coba Zen. Ketika sujud, ada sebagian daripada masyarakat kita, dia sujud, iya, ke sana lah. Iya. Ke sini ngadap ke sini. Iya. Kayak mana praktik? Ke situlah. Iya, pas. Iya. Ketika sujud, coba sujud. Iya. Angkat biasanya, kakinya kayak gitu. Ini nah. Ada juga sebagian diangkatnya. Ini tidak sah nih. Dia gantung.
tidak sah. Nah, ini sholatnya, sujudnya tidak sah, sholatnya otomatis juga tidak sah. Nah, ini tangannya, posisinya dia di bawah ini agak nutup. Nah, nutup gini. Nah, ini jarinya ditutup. Bukan di renggangan gini. Nah, jarinya nutup sini. Nah, tadi tangannya sini, ini direnggangin. Nengok sikonnya. Ya, kondisi ketika makmum sebelahnya. Jangan kaget makmumnya ketika dia sujud, ini sunnahnya direnggangin. Kaget kena sikut. Sini. Nah, ini sesuaiin makmum sebelahnya. Ya, ada sebagian kalau orang yang tinggi besar kan dia ini besarnya. Ya, ngelebarin dia. Nah, khalas sudah. Nah, jadi ketika ruku jari-jari kaki itu harus dilengkungkan. Jangan sampai tidak dilengkungkan. Nah, ini ketika kita ruku, ini dilengkungkan gini. Ya. Taruhlah kita lagi sujud misalnya. Nah, ini harus diginiin. Karena kenapa? Jari kaki itu kalau bisa ujungnya ini dilentikkan, dia ngadap ke arah kiblat. Jangan ketika ruku ini diangkat. Ada juga yang gini. Nah, ada yang gini. Ada juga yang gini. Nah, ini gini tidak sah nih. Nah, ini tidak sah. Ketika dia sujud kayak gini tidak sah. Nah, dia harus diginiin. Ada yang bilang kayak mana Beb, seandainya jempol anak ini apa namanya? Cantengan ya. Ya cantengan sakit. Ya kalau tidak kena ini cuman ujung sini sudah cukup. Diletakkan gini be. Nah, ketika sujud sudah cukup. Atau tidak bisa jari yang lain. Mewakilin misalnya. Nah, ini cukup gitu. Nah, intinya ketika kita sujud diangkat. Jarinya diletakkan. Ada sebagian kayak giniin. Nah, dia harus dilentikkan gini. Itu syarat diantaranya di dalam sujud. An yasjuda ala sab'ati a'dha. Dia sujud di anggota yang 7. Dahinya 2 telapak tangannya 2 lututnya dan 2 kaki atau butun asobe. Jari-jari kakinya. Tapi telapak kakinya bisa tidak dilentikkan kalau sujud? Tidak sampai ya. Tidak sampai. Palingan ini jari kakinya. Jari kakinya dilentikkan. Ketika dilentikkan itu jangan lupa. Ininya dilentikkan supaya kenapa? Supaya ujung jari kakinya ini itu ngadap ke arah kiblat. Jadi semua anggota tubuh kita ini itu nyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Nah, syaratnya juga jabha dahinya atau jidatnya itu maksyufah terbuka. Tidak boleh ketutup. Nah, sekarang kita bahas apa itu jabha. Apa itu dahi. Kalau bahasa Indonesia, mana dahimu? Yang mana kita tunjuk? Pasti ditanya mana dahimu? Ini. Yang ini enggak berarti. Yang ini pelipis. Ya. Nah, ini pembahasan al-jabha. Apa itu jabha? Mabaina sudghain tulan. Panjangnya mabaina sudghain. Wa baina sya'r ra's wa sya'rul hajibain aradan. Jadi dahi itu dari mana? Dari sini. Ini dari sini. Ini tumbuh rambut ini sampai ke hajibain. 2 alis. Tapi kalau ada yang bilang Beb, alisnya nyambung semua Beb. Ke dahi misalnya. Kan ada sebagian orang kan ya bulu ghamam namanya. Ini bulu semua. Ada bukan bulu halus, memang bulu nian. Rambut semua nih sampai ke alisnya ini. Nah, itu yang dia anggap batas mana? Batas tumbuhnya rambut ini, batas tumbuh rambut sampai ke antara dua alis ini. Kalau dia tulan mabena sudghain antara 2 pelipis. Ini kalau biasa rambut kita ini kan di sini kan ada nih. Nah, ini pelipis ini.
Dua pelipis. Ini dikatakan dahi. Itu pengertian kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya kening. Tidak ada pengertian kening itu batasannya sini. Tidak. Yang penting di sini ya ini kening nih. Ini inti sujudin. Ya, kalau dalam syariatnya boleh. Antara sini tumbuh rambut sini sama sini. Sudah itu antara perbatasan ke alis ya. Ke atas ini. Ini dikatakan dahi. Inilah tempatnya sujud. Kalau ketutup seperti ini sholatnya tidak sah. Atau ketutup misalnya pakai rambut juga tidak sah. Yang penting intinya sedikit pun yang terletak di tempat sujudnya dahi kita biarpun sedikit, ini hukum sujudnya sah. Tidak harus sempurna. Tapi yang lebih sempurna itu lebih afdal sempurna diletakkan dahinya. Wa tahammulu bi ra'sihi wa adamul hui. Ini di sini disyaratkan bahwasanya tahammul bi ra'sihi. Ketika dia meletakkan kepalanya, ya. Apa kalau bahasa kita ya? Kita letakkan kepala ini, mantap dia. Tidak ada ngambang dan tidak terlalu ditekan. Ketika diletakkan ya sedang biasa. Kalau di sini sebutkan tadi, kalau seandainya kalau ditaruh kapas atau kain atau yang lainnya maka lan kabas, dia bakal ada bekasnya. Itu tahammul bi ra'sihi. Setelah itu wa adamul huwi li ghairihi. Ketika kita sujud tidak boleh sujudnya selain daripada sujud yang rukun kita lakukan. Pas sujud kenapa? Dia ini tahu bakal dilempar sama orang misalnya. Atau bola bakal melayang belakang kepalanya. Akhirnya ketika dia sudah i'tidal langsung sujud. Sujud kenapa? Karena takut dilempar. Bukan sujudnya karena memang kalau dia menghindar sujudnya, maka sujudnya tidak dianggap. Atau misal ada orang yang mukul dari belakang, akhirnya dia nunduk langsung sujud. Itu hukum sujudnya tidak sah. Kayak mana seandainya kalau kita takut memang, misal contohnya dilempar orang akhirnya terkejut langsung sujud. Wajib balik lagi dia. Balik lagi i'tidal langsung dia sujud. Karena kenapa sujudnya li ghairillah, bukan karena Allah, karena orang lain. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharrak biharakatihi. Apa di antaranya? Tidak boleh kita sujud di atas sesuatu yataharrak biharakatihi, bergerak dengan gerakan. Apa itu? Bergerak dengan gerakan. Contoh misalnya dia sholat pakai syal. Dia pakai syal. Takbiratul ihram, rukuk dia, setelah itu i'tidal, yataharrak, bergerak dengan gerakan dia sholat. Ketika sujud, ini salnya ini tadi panjang, terlalu panjang, akhirnya ditaruh di sini, sujud dia di salnya tadi. Apa hukumnya? Sujudnya tidak sah. Nah, kalau dia yataharrak biharakatihi, maka hukumnya tidak sah. Sama kayak imamah misalnya. Pakai imamah kan pakai kuncir dia misalnya. Imamahnya ada kuncirnya panjang. Ketika dia sujud, kuncirnya tadi nempel ke tempat sujud. Nah, ini juga tidak sah. Atau kofiyahnya, kalau kofiyah dia nempel ya, dia tidak bergerak. Yang bergerak itu syal, kuncir, imamah itu. Setelah itu apalagi baju. Misal bajunya lengannya terlalu panjang. Akhirnya ketika sujud nempel ya, baju yang dibawa sholatnya tadi nempel ke dahi, nutup. Juga tidak sah. Kalau perempuan mekenanya. Kayak mana contohnya?
termasuk juga tidak sah. Nah, jadi jangan sampai makanannya nutupin dahinya ketika dia mau sujud. Nah, ini banyak nih kejadian. Pernah Habib juga jalan-jalan di Jambi ini lah masih. Yang lebih hebatnya sholat perempuan ini sholat pakai cadar. Boleh sholat pakai cadar? Hah? Tidak boleh. Karena kenapa perempuan itu sholat dia harus maksyufah, terbuka wajah sama telapak tangannya, harus maksyufah. Nah, taruhlah misalnya di dalam makena ya, tangannya itu kan terbuka dia di dalam kan. Atau kalau makena zaman sekarang ini pakai tali, ininya nampak be, ininya. Nah, ini ya. Batas pergelangan ini batasnya. Nah, selain itu tidak sah. Atau naruh makenanya. Mana nyontoh ya? Perempuan kalau dia pasang makenanya harus kayak gini. Tidak boleh masang makanan di bawah sini. Ini nampak ini kalau kelihatan sholatnya tidak sah. Nah, ini harus diperhatikan. Ya diperhatikan. Misal kita punya istri, anak misalnya, atau keponakan lagi sholat, makanannya di bawah. Ngikuti tren. Ngikutin apa? Artis. Artis itu kan cuman ini be apa? Iya. Ngambil pas mau syutingnya be. Bukan sholatnya enggak. Nah, jadi itu yang diikutin. Enggak. Ini ditutup. Ini ketutup batas. Nah, itu ketutup. Enggak boleh dia dibuka. Anal khamis min syurutis sujud an la yasjud al musalli ala syai' mahmudun lahu yataharak biharakati fatabtul shalah in alima wa ta'ammada. Nah, di sini kalau dia mengetahui hukumnya dan sengaja. Kalau enggak tahu sah atau tidak? Sah. Jadi kalau orang enggak tahu hukumnya sah-sah saja. Kalau yang pura-pura enggak tahu yang repot. Ya yang enggak mau tahu. Yang enggak mau tahu hukum ini yang susah. Wa illa a'adahu. Kalau seandainya dia sengaja atau tidak sengaja baru ketahuan hukumnya, apakah diqadha atau tidak sholatnya, maka sholatnya diulang. Kita tahu misalnya ya taharak biharakati dengan gerakan, akhirnya kita tempel misalnya salnya kita tempat sujud itu. Nah, maka sholatnya sujudnya tidak sah. Walau sajada wa huwa yusalli qa'idan ala syai'in la yataharak biharakati walau shalla qa'iman la yataharak biharakati lam yadur inda Ibnu Hajar wal Khatib wa inda Ramli ad-darar. Misal contoh, kita sholat misalnya kebetulan lagi sakit. Di mana? Di atas kasur atau di atas ranjang. Kita sholat misalnya ruku, i'tidal, sujud, bergerak enggak ranjangnya. Apakah kategori termasuk yataharak biharakati atau tidak? Nah, di sini disebutkan lau sajada, seandainya kalau dia sujud wa huwa yusalli qa'idan dan dia salatnya dalam keadaan duduk. Ala syai'in la yataharrak biharakatihi, di atas sesuatu yang tidak bergerak dengan gerakannya. Walau shalla qa'iman, seandainya kalau dia salat berdiri la taharrak biharakatihi, maka dia bakal bergerak dengan gerakan. Misal kalau di ranjang itu kan biasa kalau salat duduk bergerak ada? Tidak. Tapi kalau dia salatnya berdiri, dia bakal bergerak. Apa hukumnya? La yadur, maka tidak apa-apa. Ya, inda Ibnu Hajar wa Khatib. Menurut Imam Ibnu Hajar dan Imam Khatib. Wa inda Ramli ad-darar. Menurut Imam Ramli, dia termasuk yataharak biharakati. Nah, jadi antisipasinya jangan sholat di kasur atau di atas ranjang. Sholatnya di bawah. Kalau bisa tempatnya mantap. Jangan bergerak-gerak. Nah, kalau Imam Romli mengatakan tidak sah, doror, berarti sholatnya diulang. Alhamdulillah, ini ada dua khilaf, berarti boleh. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Ya sudah sholat, berarti sholatnya sah, tidak masalah. Alhamdulillah. Tapi lebih afdalnya kita sholatnya di bawah, jangan di atas ranjang ataupun kasur.
Setelah itu syarat yang keenam, wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Wartifa'u asafil. Asafil itu apa? Nih, bokongnya. Bokongnya harus apa? Lebih tinggi daripada apa? Kepalanya. Jadi kepalanya di bawah, bokongnya di atas. Ya, karena kenapa? Gantian. Kan bokong di bawah terus kan? Kalau lagi sholat inti harus di bawah kepala. Inti selama ini di atas terus. Sekarang gantian. Ana di atas, inti di bawah. Ya ketika sholat. Memang adil ya. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha adil. Ya, zat yang maha adil. Sering di bawah tapi kepala ini di atas terus. Wah. Akhir ujung-ujungnya apa? Pantatnya di atas, kepalanya di bawah. Berarti menunjukkan manusia itu apa? Manusia itu apa? Hah? Lemah. Tidak ada kemampuan. Tidak ada daya upaya. Berarti semuanya tetap dia ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking kepala itu di atas bisa turun ke bawah. Itu syaratnya. Syaratnya kepalanya harus di bawah, bokongnya di atas. Kalau terbalik misalnya, kebetulan lagi sholat di sini sujud di atas meja, kepalanya, bokongnya di bawah. Oke, apa hukum sholatnya? Hukum sholatnya tidak sah. Nah, ini syarat di dalam sujud, irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Kepalanya di bawah, bokongnya di atas. Kayak mana seandainya kalau kita sholat kebetulan masuk waktu sholat. Akhirnya di mana? Kebetulan di jalan ini ramai orang. Tidak ada lagi masjid, tidak ada orang ramai sepi. Misalnya ramai orang. Kebetulan ada jalan penanjakan. Disitulah sholat akhirnya. Pas mau sujud kan penanjakan nih. Kepalanya otomatis di atas, bokongnya di bawah. Apa hukum sholatnya? Sah atau tidak? Tidak sah. Karena syarat sujud harus apa? Kepalanya di bawah, bokongnya di atas. Jadi kita nyari tempat posisi yang memang datar. Atau misalnya nyari posisi tempat penurunan. Ya, penurunan. Kepalanya di bawah, bokongnya tetap di atas kan? Nah, itu sah sholatnya. Kalau di penurunan. Yang tidak sah itu kalau dia penanjakan. Ya, menanjakan. Nah, setelah itu di sini disebutkan lagi wattuma'ninatu fihi, toma'ninah di dalam sujud. Jangan ketika sujud itu letakin angkat. Oh, langsung tegak. Letakin lagi, ngangkat lagi. Enggak. Mantap. Baca zikirnya apa? Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. 1 kali atau 3 kali. Nah, maka tempat sujud ini diantaranya adalah nadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memandang seorang hambanya ketika dia khudu' wa tadallul. Ketika dia merendahkan dirinya, merendahkan anggota tubuhnya di hadapan Allah, disinilah tempat apa? Doa yang diijabah. Semua sholat itu dari awal sampai selesai itu semuanya doa. Tapi ada beberapa titik diantaranya sujud itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh ditambah doa yang lain atau doa yang warid, atau warid itu yang subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, boleh kita tambah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 7 kali atau pas-pas ketika imam sudah bangkit. Atau minta sorga. Yang penting intinya ketika kita ibadah itu minta apapun di dalam. Ya, minta apapun ketika kita sholat. Wabil khusus di dalam sujudnya kita. Nah, di sini harus syaratnya tumakninah di dalam sujud. Kalau tidak ada tumakninah, maka hukum sholatnya sah atau tidak? Apakah syarat rukun sholat tumakninah? Rukun sholat ada tumakninah? Ada. Nah, kalau dia tidak tumakninah, maka
salatnya tidak sah. Khatimatun, penutup. A'dha'us sujud sab'atun. Anggota sujud ada 7. Yang pertama jabhatun, dahinya. Kedua butunul asabu'ul kaffain. Ya, butun perut daripada asabi jari-jari 2 telapak tangan. Ketiga warukbatan, 2 lutut. Keempat wa butunul asabi, jari daripada rijlen, butun asabi jari kaki. Ini hitungannya berarti rukbatan itu 2, kafain itu 2. Berarti pas 7. Ini 7 macam anggota sujud yang harus kita letakkan ketika kita dalam posisi sujud. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Biasanya di sujud itu tidak dilentikkan jadi. Apakah kita misah dari dia tetap itu? Misalnya odor ya. Kalau odor itu kayaknya kalau kaki biasa odor itu lutut biasanya. Iya kan? Lutut biasa. Atau misalnya ketika dia sujud cuma diletakkan kayak gini ini sah. Kalau diletakkan. Yang jadi masalah itu kalau dia kakinya di jadi gini ini ya. Bukan butunnya, dibaliknya kayak itu. Nah, itu tidak sah sholatnya. Iya, tidak sah. Iya, tidak sah. Kalau misalnya odor ya sholat duduk, jangan sujud. Sujudnya biasa sambil duduk misalnya gini. Rukuknya gini misalnya. Nah, sujudnya seperti itu. Kalau sholatnya duduk. Tapi posisi kalau dia misalnya seandainya masih bisa sujud, ya diposisikanlah. Syarat di dalam sujud itu harus dia menempelkan 7 anggota yang kita sebutkan tadi. Kalau kurang salah satu dari itu, maka sholatnya, sujudnya tidak sah. Otomatis sholatnya juga tidak sah. Itu terkadang sebenarnya bukan udzur itu, karena sudah terbiasa iseng-iseng angkat kaki, iseng-iseng dilentikkan kayak gitu. Nah, itulah terbiasa biasanya waktu mudanya. Iya, kebiasaan akhirnya dia tidak tahu itu. Nah, itu syarat di dalam sujud. Tapi tadi disebutkan kalau dia alimah mengetahui, amidan sengaja. Kalau dia tidak tahu, ya sudah. Itu sah menurut dia. Jadi kalau ibadahnya orang awam, kalau dia tidak mau belajar dan yang lainnya, tidak mau duduk di majelis ilmu, ya sudah, anggap sah sudah. Kalau ente tegur, ente dimarahin. Iya kan? Apalagi negurnya anak muda. Nah, sudah repot. Nah, kalau misalnya bisa negur secara halus misalnya, ya sopan santun, berakhlak, ya lebih bagus kita tegur. Karena kenapa? Ya kasihan kan ibadahnya. Capek dia tunggat-tunggit, sholatnya tidak sah. Ya ada etika tata caranya. Seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya. Syababan ahli jannah. Dua-duanya penduduk ahli surga, kata Nabi SAW. Ada orang tua lagi wudhu sebelahnya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini pakarnya masalah syariat itu sudah diajarin oleh datuknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nengok orang yang sepuh tadi lagi wudhu, akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain salah tadi. Akhirnya berdua ini ributan. Ndak, ente yang salah. Ndak, anak betul, ente salah. Harus dibasuh itu duluan wajah dulu, bukan tangan. Akhirnya sebelahnya yang tua tadi dengar, oh iya juga, wajah dulu bukan tangan. Mungkin karena pikun ya, karena pikun lanjut usia. Nah, jadi ndak ingat lagi urutan wudhunya. Tapi kalau dia dari muda sampai dia tua, biarpun pikun, apa yang dilakukan di masa mudanya itu ngikut dia. Percaya tak? Kalau masih masa mudanya, sebelum batas 40 tahun dia belum tobat. Ya, belum tobat dia. 40 tahun misalnya hobinya main judi. Kaki sampai 40 lewat, ini biarpun dia pikun tetap dia nyari kawan
bawa kartu main judi. Iya, tidak percaya cobalah tes. Kalau dia rajin sholat, masa mudanya rajin sholat ke masjid, pergi ke masjid, majelis taklim, akhirnya sudah pikun. Pasti dia otomatis kakinya ini itu bergerak di mana masa mudanya dia. Oh ini kayaknya gatal kaki nih, padahal dia sudah pikun. Jalan, duduk di majelis ilmu, jalan nengok masjid, masuk masjid. Nah itu tergantung kebiasaannya. Atau kebiasaannya biasanya marah-marah misalnya, marah mencarut misalnya. Nah itu masa tuanya sama kayak gitu. Ketika di gambaran masa mudanya. Kalau masa mudanya sering baca Quran, ngafal Quran, surah-surah yang pendek, kakek masa pikunnya dia duduk sambil baca-baca Quran. Apa dia sadari? Ala kulihat. Nah, ini ada sebagian seperti itu. Nah, jadi kita yang menganggap orang-orang yang memang sudah umurnya 80 ke atas itu Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih pikun itu untuk ngurangi dosa yang ada. Kadang ke rumah anak ini kasih makan 2 piring 3 piring habis, ke rumah anak sikoknya ditanya sudah makan Pak? Mak belum. Akhir ujung-ujung anaknya beributan, ngapa mak sama bapak tadi dikasih makan? Ya karena pikun tadi, padahal sudah kenyang. Nah, sama seperti apa? Quran, kalau bahasa kita Quran buruk lah. Quran buruk itu boleh tak dipijak? Tak boleh Al-Quran. Nah itulah sama seperti orang tua gitu. Tetap dia tua, biarpun pikun, tetap kita muliakan, kita hormati. Nah, jadi kakek-kakek kita yang muda itu sama kayak itu juga. Ya, bakal seperti itu juga. Ada kulihat. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau kita kan berjamaah kan kita makmum wajib ikuti imam ya. Yang ingin saya tanyakan sini kan ada batasan sekarang ini dari tren lagi sekarang nih, jamaah tuh pada sujud dengan karena doanya di Jabal itu kan sujud pada lama-lama. Yang saya tanya itu kan satu, berapa batasan waktu dia sujud tambahannya itu untuk doanya itu berapa lama, dan kedua ketika sholat kita makmum ini kan tidak boleh ketinggalan berapa gerakan dari imam. Nah itu berapa gerakan yang kita harus tidak boleh ketinggalan. Dan yang ketiga saya ingin tanyakan, bagaimana jaga hati kita agar kita tidak merasa kita lebih tahu daripada jamaah yang lain itu, Bib. Ini soal yang pertama. Soal pertama ini ketika dia sujud. Ya. Ketika dia sujud baca tambahan misalnya tambahan zikir atau doa di dalamnya. Sedangkan di mutaba'atil imam, mengikuti imam itu hukumnya wajib. Bagaimana? Nah, kita selaku makmum ya wajib mengikuti imam. Jangan egoisnya dia dewe. Tahu pengen masuk surga dewe, akhirnya dia baca doa, jadi panjangin. Tidak, tetap mengikuti imam. Misal posisi imamnya zikirnya agak panjang, kita baca cepat, tambah doanya. Nah, ketika kita selesai imam sudah bangkit, ya kita bangkit. Ya, jangan egois. Ada sebagian kan banyak tuh, kadang di sujud terakhir itu biasanya. Sujud terakhir kan, nah, imam sudah bangkit, dia tidak bangkit. Apa hukum sholatnya? Sah. Hukum sholat si makmum tadi sah. Karena kenapa? Karena dia tidak telat daripada berapa rukun? 2 rukun fi'liyan. 2 rukun fi'il yang berurutan. Kalau dia telat 2 rukun dari imam, ini yang membatalkan sholat. Kalau di akhir sujud misalnya dia bacanya agak panjang dikit, imamnya sudah tasyahud lah, sudah bangkit dari sujud, mau tasyahud akhir. Dia terus baca doa di situ. Nah, lebih afdalnya mana? Mutaba'atul imam, mengikuti imam itu lebih afdal daripada dia baca doa. Satu lagi masih di bidang khusus juga. Misalnya yang terakhir itu kita kan orang awam tidak bisa bahasa Arab. Doanya itu dengan bahasa kita macam mana? Itu boleh. Doa pakai bahasa kita. Ya. Iya, boleh. Tapi di dalam hati.
Oh, jangan pakai bahasa kita kaget jahar. Dikerasin. Nah, ini bapak nih ngomong lagi sholat. Nah, itu kalau dia pakai bahasa kita, ya, karena dia bukan maslahat di dalam sholat. Kalau maslahat di dalam sholat tidak membatalkan. Kalau pakai bahasa kita, dilafadzkan, ya, suara keluar itu bukan maslahat di dalam sholat. Ini yang membatalkan sholat. Jadi kita doanya di dalam hati. Di dalam hati, ya Allah, panjangkanlah umur saya dalam ketaatan. Ya Allah, masukkanlah ke dalam surga. Ya Allah, matikan dalam keadaan baik, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Dalam hati kita doa. Nah, kalau kita lafalkan pakai bahasa kita, itu kan bukan masalah dalam sholat. Berbicara di dalam sholat, ini yang membatalkan sholat. Nah, jadi dia doanya dalam hati. Nah, jadi intinya kalau dia lebih daripada 2 rukun fi'li, terlambat dari imam atau mendahului imam, ini yang membatalkan sholat. Nah, jadi sarannya kalau mau baca doa, misalnya tambahan doanya, ngikutin imam lah. Nah, gerakan imam, kalau imam selesai, sudah kita selesai, ngikutin imam. Jangan kadang imamnya sudah tahiyat separuh, baca tahiyat akhir, si makmumnya masih doa panjangnya. Iya, baca maulid. Iya. Iya. Baca doa. Ya, ini doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu lengkap. Ya kan? Untuk dunia ada, akhirat ada, lengkap. Itu namanya doa apa? Sabu jagat. Maka ketika kita keliling tawaf itu diantaranya doa yang mustajab, ya, simple dikit, itu doanya lebih diijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus itu dibaca. Atau doa-doa yang lain juga boleh. Tapi yang lebih, misalnya tidak ada yang hafal, ya baca itu terus. Itu dibaca. Boleh. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Ini pernah Iya, itu yang 3 sama tuh. Jaga hati yang Satu, jaga hati ya. Jaga hati supaya tidak merasa lebih baik dari orang lain. Bagaimana caranya? Nah, cara jaga hati itu ya kita riyadhah. Riyadhah itu latihan. Ya, latihan untuk apa? Kita punya hati ini terkadang namanya sifat basyariyah. Sifat basyariyah kemanusiaan kita ini terkadang kita tidak mau di bawah orang, dan orang tidak boleh lebih dari kita. Itu biasanya kan. Itu sifat basyar, kemanusiaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita punya hati untuk kita tawadhu, untuk rendah hati. Tidak boleh meninggikan, ya, diri kita daripada orang lain. Ala kulli hal. Bagaimana caranya? Ya dengan riyadhah. Riyadhah itu latihan. Latihan, misalnya kadang ada timbul sifat yang seperti itu. Misal contoh ya, kadang kita buat status lagi pengajian, ya kan? Status lagi pengajian, atau status lagi ngajar, pasang status. Itu timbul dalam hati, wah ini hebat nih apa yang dijelaskan, merasa lebih hebat dari yang lainnya. Nah, jadi kita alihkan, riyadhahnya kita alihkan. Ngapa inti masang status ana lagi ngaji di sini, ya, majlis ini misalnya. Kita riyadhahnya mengalihkan untuk apa? Ana masang status ini, ana niatkan untuk menjaga hati supaya ngajak kawan-kawan untuk taat, dekat kepada Allah dari pengajian tersebut. Memang kalau dilihat semua orang kayaknya riya ya, kayak ada inilah, agak mau dipuji. Soal alimnya, hadir majelis terus, posting terus. Iya.
Nah, jadi kita tergantung ala hasabun niyah, tergantung niat kita lah. Ya. Jadi mujahadahnya atau riyadhahnya tadi ya seperti itu, ketika timbul kita balikkan lagi. Kita timbul rasa ujub, sombong, itu kita alihkan. Itu caranya kita alihkan. Itu caranya seperti itu. Ya kalau misalnya kadang ada orang yang tidak paham, kita ngasih tahu, wah berarti lebih hebat anak dari dia. Misalnya contoh. Nah, jadi kita alihkan. Anak ngasih tahu ini untuk apa? Supaya saudara sesama muslim mereka mengetahui. Nah, itu caranya mujahadah, riyadhah namanya. Ada riyadhahnya. Untuk menjaga hati. Jadi apa? Jagalah hati, jangan kau nodai. Yo, hati itu dijaga, hati-hati. Karena nadrahnya Allah di situ. Allah memandang seorang hamba di dalam hatinya. Jadi la tatakabbar, jangan merasa sombong. Kalau dia cerita misalnya pengalaman hidup, cerita masalah pengalaman hidup misalnya, ini, tapi diiringi dengan niat apa tahadusan binikmah, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada hamba, kepada kita, atau diniatkan untuk tahadusan bin nikmah. Nah, itu biasa kadang penyakit hati itu datang seperti itu. Nah, jadi mujahadah kita riyadhahnya ya seperti itu. Dialihkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Ada yang ditanyakan lagi? Ini pernah saya lihat tuh di berjamaah sholat ini masalah sujud juga nih. Dia sujud tuh ini nempel di kanan. Oh iya, tangannya. Apa itu? Iya, sikunya sampai itu. Itu namanya apa? Wanakru. Sujudnya seperti nakar. Nakru itu seperti khinzir. Bukan khinzir, kalab. Seperti anjing meletakkan tangannya. Maka dalam fikih, dalam syariat disebutkan bahwasanya tidak boleh kita tasyabuh menyerupai duduknya hewan. Kalau kita sujud itu kan ini diletakkan ini. Nah, itu seperti kalab, seperti anjing yang meletakkan ya tangan depannya itu. Nah, itu tidak boleh. Hukumnya apa kalau dalam syariat sah atau tidak? Hukumnya sah, sujudnya sah, tapi makruh. Makruh ini ngurangin pahalanya. Nah, jadi ketika kita sujud ini diletakkan, ini dirapatin ini ya. Nah, ini jari tangannya dirapatin, bukan direnggangin gini, rapatin gini. Nah, dirapatin, ini diangkat. Ya, kalau bisa diangkat, ini diangkat. Jangan diletakkan ke bawah, diangkat gini. Kalau misalnya kebetulan sebelah kanan kirinya yang sholatnya badan besar-besar, tidak bisa direnggangin. Ya ini diangkat deh, diangkat. Nah, sekiranya bisa diangkat. Nah, itu tidak boleh kita tasyabuh menyerupai daripada hewan. Tapi khusus seperti kalab itu, seperti anjing, naudzubillah. Nah, ini hanya hukumnya makruh kalau masalah sujudnya sah. Ya, salah sujudnya sah. Itu terkadang biasa kebiasaan itu. Kalau terbiasa itu terus setiap sholat itu pasti diletakkan gitu. Nah, mungkin kita husnudzon baik. Husnudzon mungkin persininya ini lagi sengal, jadi diletakkan gitu. Sudah aman kan? Ya, kita husnudzon, diletakkan berarti bapak ini kerjanya berat nih nampaknya. Saking capeknya diletakkan. Sama kayak doa kan? Doa itu sunnahnya diangkat tangannya. Nah gini. Tapi pas kebetulan doa maulid. Ini doa maulid tadi itu panjang tuh kan? Kalau yang bacanya mie bakar. Panjang, bacanya siko-siko. Akhirnya apa? Semangat, lama-lama turun. Nah, kita husnudzon, kenapa? Kalau turun ini mungkin hidayahnya dapat. Pahalanya dapat. Berat. Iya. Atau misalnya, ini sudah sepuh, tidak telap lagi ngangkat, ya ditaruh di bawah. Yang penting intinya dia menadahkan tangannya ketika doa. Ya husnudzon baik sudah. Ya kadang kita kan ingat bapak itu tidak diangkat tangannya.
sombongnya. Nah, ini yang repot. Ujung-ujungnya kita ngatain orang sombong, nggak tahu kita nyombongin dia, padahal dia tidak sombong. Nah, memang tangannya kayak gitu. Iya, ada juga yang kayak gini. Nah, kalau yang angkat gini ini kapan? Ketika habis wudhu ya. Ketika kita doa habis wudhu itu, kita ngangkat tangan ini ibtai kita ini disunahkan untuk kita buka. Ketika kita habis wudhu itu doa. Jadi angkat. Nah, kalau doa biasa misalnya ada kunut, kalau sholat subuh itu kan kunut kan ada yang kayak gini, ada yang gini kan, ya ada kelar ini boleh, ini juga boleh. Ada juga pas sampai selesai wala alihi wasallim itu dibawa ke bawah, iya kan? Iya, tidak masalah. Iya, takut misalnya pahalanya turun lagi bertaburan. Ya akhirnya ditadain sampai ke bawah. Ya kita husnudzon, berarti mudah-mudahan qabul sholatnya. Mudah-mudahan sholatnya kok qabul. Doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya husnudzon sudah. Husnudzon, mudah-mudahan seperti itu. Dan yang ini kita takwilkan, kita arahkan kepada sesuatu yang baik. Atau misalnya kalau contoh seperti pertanyaan tadi, kalau merasa lebih tinggi, ya kita alihkan. Sama kayak sholat lah. Ketika kita sholat ada gangguan, pindah ke sini. Ingat apa? Ingat baterai, ingat kunci, ingat ini, ingat itu di dalam sholat, kita alihkan lagi. Sama seperti itu. Seperti tata kabar, ada merasa sombong, kita alihkan. Semuanya itu kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan ya hati kita, kalbu kita ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit hati. Karena kalau wadahnya baik, wadahnya bersih, ketika sesuatu yang masuk bakal jadi bersih. Sama kita wadahnya putih, bersih, jernih. Kalau wadahnya tadi kotor, airnya dia pun dari air mineral ini kita masukkan, otomatis airnya jadi kotor. Jadi sumbernya dulu wadahnya harus bersih. Kalau wadahnya bersih, insya Allah apa yang masuk di dalamnya bakal menjadi jernih, menjadi bersih. Kita lihat, jangan kita nodai hati kita dengan hal-hal sesuatu, wabil khusus hal-hal duniawi, atau hal-hal kesombongan dan yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang tasdidatut tasyahud. Ini pembahasan tahiyat ya. Dalam bahasa kita tahiyat. Dan waktu-waktu di dalam salat. Al-Fatihah binitul qabul wal iqbal wa salahi kulli hal anallahu fi dzunub wa yasrahu al-qulub wa yastarul uyub wa yubarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal wa yaghfir li walidina wa walidikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anallahu yatawallana bi wilayatihi wa yahfazana min syarri bariyatihi wa yahfazana bi taksirina fi haqi wa fi haqqi nabiyhi wa azjana huquqil walidina wa fil huquqil jami'il muslimin anallahu yubarik lana fi awqatina anallahu yubarik lana fi awqatina anallahu yubarik lana fi awqatina wa sa'atina wa in kunna wa yakum min dini ma'siyatin illa izita'ah wa min hadidin musaji ma'ali kulli hatin daniyah kulli hatin mardiyah wa yashfi amradana wa yashfi amradana wa yashfi amradana yashfi amradana yatil a'marana ma'alitul afiyah wa yusina sabiqatana yusina khatimah mithal asalafuna wa syukhuna wa rijaluna wa lilkhinatina fi niyatihim wa amalika amalin syu'an lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه إلى تصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.